Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas 8 ingin mempresentasikan topik pembicaraan, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Nama saya Masya Rili absen 18 dan teman saya. Saya Saulita Almasa, absen 34. Saya Safri Herlina Hasibuan, absen 35. Saya Rina Wijayanti, absen 5. Untuk pembicaraan pertama, kita ingin membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh ahli sejarawan Snow Hurgronj. Menurutnya, agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Menurutnya, Islam telah lebih dahulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua di India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Hurgronj, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah teori Persia. P.A. Hussein Hidayat mempelopori teori ini, menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia dengan Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jajandiningrat, sejarawan asal Banten. Hussein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa para pedagang Mekah. Teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan muslim di pantai barat Sumatera. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spiritual penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik. Faktor-faktor yang memudahkan Islam masuk ke Indonesia antara lain adalah Islam adalah agama yang tidak mengenal kasta, sehingga bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik itu besar, kecil, kaya, miskin, rakyat, maupun pejabat. Yang kedua adalah parada ida mubalik dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan sikap teladan dan pandai menyesuaikan diri di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah setelah berdirinya kerajaan Islam di Nusantara, para rajanya sangat aktif dalam penyebaran agama Islam pada rakyatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Saulita. Sejarah masuknya Islam di Indonesia di Nusantara. 1. Perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat dan India, Persia, dan bangsa Arab. Dengan cara berdagang sekaligus, maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain, mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mula-mula dari luar sehingga asosiasi berjalan dengan damai tanpa kekerasan. 2. Pernikahan. Di antara para pedagang Islam, ada yang menetap di Indonesia. Hingga saat sekarang, di beberapa kota di Indonesia terdapat kampung pekoja. Di kampung tersebut dahulu merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat. Koja artinya pedagang Gujarat. Para pedagang Muslim umumnya memilih status sosial yang lebih baik sehingga banyak putra-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar. Sebelum menikah, putra-putri tersebut diislamkan terlebih dahulu. Maka muncullah keturunan yang Islami, keluarga Islam, kampung, daerah, dan kerajaan. 3. Pembebasan kasta. Sebelum masuknya Islam di Indonesia, terdapat beberapa kasta di Indonesia. Islam tidak membeda-bedakan kasta. Jadi, pada saat kasta-kasta berlaku, mereka masuk Islam karena keadilan dan persamaan hak. 4. Pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam penyebaran Islam. Para guru agama, kiai, dan ulama mendidik para santrinya. 5. Kesenian.
Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya, seperti Sunan Kalijaga menyebarkan Islam lewat kesenian pertunjukan wayang. 6. Politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan yang pengaruh besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan raja sebelum menjadi panutan rakyatnya, jika raja dan rakyat memeluk agama Islam, pastinya demi kepentingan politik, maka akan diadakan perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. 7. Persamaan hak. Persamaan hak merupakan salah satu cara untuk menghargai sesama muslim. Persamaan hak tidak jauh beda dengan pembebasan kasta. 8. Melalui dakwah di kalangan masyarakat. Sebagian pendatang muslim di Indonesia memiliki tujuan dan niat untuk berdakwah. Hal inilah yang menjadi salah satu cara mudah untuk agama Islam masuk ke Indonesia. Selain dari pendatang, dakwah juga dilakukan oleh para santri dan keturunan dari pedagang muslim. Selanjutnya dibacakan oleh Arin Ayu. Sejarah kerajaan Islam di Jawa. Satu, Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam di Jawa yang pertama adalah Kerajaan Demak di wilayah pantai utara Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16 atau 1500 sampai 1550 Masehi. Yang kedua ada Kerajaan Banten. Raja pertamanya adalah Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Banten menjadi kota perdagangan yang ramai dan merupakan pusat-pusat penyebaran agama Islam. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas kekuasaannya sampai Jayakarta, Lampung, dan Bengkulu. Pada tahun 1570 Masehi, Sultan Maulana Hasanuddin wafat, kemudian diganti oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Ia memperluas daerahnya hingga Pajajaran yang saat itu masih memeluk agama Hindu. Sejarah Kerajaan Islam di Sumatera. Pertama, ada Kerajaan Samudrapasai. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia. Terletak di pesisir timur Aceh, terdapat di Lok Seumawe atau Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini didirikan pada abad 13 oleh Marah Selu atau Marah Sile yang bergelar Sultan Malik AS Saleh. Hal itu didukung adanya nisan kuburan yang bertuliskan Sultan Malik AS Saleh bertahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Menurut sejarah kerajaan ini didirikan oleh seorang bangsawan yang masih keturunan Majapahit yang bernama Paramisora. Setelah beliau masuk Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, beliau menggunakan nama dengan Kerajaan Sultan Muhammad dan mulai saat itu Malaka menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara dan pusat penyebaran Islam. Dari Malaka Islam berkembang di Kepulauan Nusantara, bahkan sampai ke Brunei dan Filipina Selatan. 3. Kerajaan Aceh. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Syekh. Adapun masa kerajaan terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Hampir 2/3 pulau Sumatera menjadi wilayah Aceh. Pada masa ini juga hidup seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Al-Raniri. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Sefti Herlina, Sejarah Kerajaan Islam di Sulawesi. Pada abad 14, Islam telah masuk ke Sulawesi, yang dibawa oleh Datuk Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah yang mula-mula masuk Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang, para penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Raja Goa yang bernama Tanigalo masuk Islam, kemudian atas usul Datuk Ribandang, Raja Goa berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah beliau wafat, digantikan
oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dan dari gua inilah Islam berkembang ke Talo dan Bone. Juru dakwah di Indonesia yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pertama ada Sunan Gresik, kedua Sunan Ampel, ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Giri, kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Kalijaga, ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Muria, dan kesembilan Sunan Gunung Jati. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih. Jangan lupa like, comment. Nggak usah.